Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Alfi Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan yang saya hormati kepada teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak, amin Allahumma amin. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 15 dengan anggota. Saya Inun Sakila dengan NIM 21103100069 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Fajriah Khirinida dengan NIM 21103100070 dan sebagai pemateri kedua. Baik, sebelum dimulai marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia? Politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase-fase yang pernah dialami Indonesia. Fase tersebut memuat instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan tindak pidana makar. Fase-fase tersebut terdiri dari 4 fase, yaitu diantaranya fase pertama pada tahun 1866 sampai tahun 1946. Fase kedua pada tahun 1946 sampai tahun 1963. Fase ketiga pada tahun 1963 sampai tahun 1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia mengalami perkembangan di dalam perumusannya mulai dari fase pertama sampai dengan fase terakhir. Selanjutnya, bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana makar sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi merupakan salah satu prinsip yang digunakan di dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut digunakan mulai dari penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka membuat suatu kebijakan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi digunakan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana makar. Dalam demikian, dilakukan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan kaidah-kaidah umum negara hukum dan demokrasi. Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechtsstaat. Adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Selanjutnya, selain adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu prinsip negara hukum dan demokrasi, prinsip-prinsip lain dapat dilihat dari adanya hak-hak manusia atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia bagi warga negara sangat menentukan efektivitas pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Menurut John Locke, mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Baik, materi pertama sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa hukuman bagi tindak pidana makar di Papua.
7 orang aktivis dan mahasiswa Papua terbukti melanggar ketentuan pasal makar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur menjatuhkan vonis hukuman penjara 10 hingga 11 bulan pada masing-masing terdakwa. Terdakwa terbukti melakukan makar secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman penjara 10 bulan, kata Majelis Hakim Sutarna saat memimpin persidangan terdakwa Irwanus Urop Mabin di Balikpapan, Rabu 17/6/2020. Dalam putusannya, Sutarna menyatakan orasi terdakwa mengajak masyarakat Papua melanggar referendum Keluarnegara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selama jalannya aksi, terdakwa pun membawa bendera bintang Kejora, simbol kedaulatan negara Papua Barat. Selanjutnya, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam sanksi pidana makar? Pasal 104 KUHP menyatakan makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap pemerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Menurut R. Susilo, makar biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Jika melakukan perbuatan persiapan, ia belum dapat dihukum. Agar bisa dihukum, ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan. Untuk makar, tidak perlu harus ada perencanaan lebih dahulu. Sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada. Pertanyaan apa yang masuk kategori membunuh dan merampas kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP? R. Susilo berpandangan bahwa membunuh sama dengan menghilangkan nyawa. Merampas kemerdekaan tidak perlu mengikat atau menutup dalam kamar yang sempit sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Sudah cukup misalnya dengan menculik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya adalah kesimpulan. Politik hukum pengaturan tindak pidana makar pada fase keempat dan pada era kekinian mengarah pada upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum, yaitu dengan merumuskan instrumen hukum undang-undang keamanan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu hak-hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara. Di dalam menentukan politik hukum pengaturan tindak pidana makar yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan digunakan dalam merumuskan pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Pembatasan kekuasaan merupakan salah satu prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Baik, makalah sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah penutupan. Marilah kita tutup pada presentasi hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.